adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Shalom. Hari ini di hari yang penuh sukacita, kita kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk adik-adik yang sedang di rumah, tetap semangat, tetap berjuang dan tetap memuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati, kita kasih hati kita buat Tuhan supaya ibadah ini layak dan diterima Tuhan di hadapannya. Kita ambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk mengawali ibadah kita mengangkat pujian Ku mau sepertimu Yesus. Mari kasih hati dan semua harapan dan pergumulan kita dalam lagu ini kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Berdiri, kita angkat penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa. Hormat
bersama kita yang hadir dan yang ada di rumah. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera GPI Moria datangnya dari Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai dari awal sampai akhir kebaktian ini. Biarlah semua juga yang mengikutinya diberkati. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai dan menopang kita semua. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini. Adik-adik kami, kakak-kakak mentor, mereka yang hadir dan belum hadir, mereka yang ada di suatu tempat dimanapun mereka berada, kami memohon Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan juga memberkati semua kami yang Tuhan pakai hari ini untuk menyampaikan, ikut bersama dalam ibadah ini. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami sehingga apapun yang kami terima dari Tuhan hari ini, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan memberkati orang tua daripada remaja. Tuhan juga memberkati semua anak-anak remaja, pemuda. Biarlah mereka semua berada di dalam naungan tuntunan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhir ibadah ini hanya terjadi di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Mazmur Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur nomor 86 ayat 1 sampai 7. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mazmur 86 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Demikian Mazmur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Buat adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita berkumpul hari ini untuk memuji Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Hingga hari ini kita masih dikasih kebahagiaan oleh Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak semua, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu yang sangat menarik, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita bahagia bersama Tuhan. Amen. Angkat pujian ini dengan sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Yang
memisahkan kita. Sekali katakan, hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, yaitu janjimu seperti fajar pagi hari. Kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Pergumulan pasti ada buat adik-adik dan kakak-kakak semua. Tapi bersama Tuhan ada jalan, ada cahaya, ada terang. Mari nyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memesanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari.
adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membuka kebenaran firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkehendak di dekat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini ya Tuhan, persembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, salam kakak-kakak. Baik, kita akan buka firman Tuhan kita yang terambil dari Zakaria 10. Yang terambil dari Zakaria 10 ayat 1 sampai yang kedua. Saya ulangi sekali lagi, Zakaria 10 ayat 1 sampai yang kedua. Judul perikop, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Baik, tema pada pagi hari ini yaitu mintalah kepada Tuhan, maka engkau mendapatkannya. Di sini dikatakan Tuhan kita adalah Allah yang kudus, sehingga kita umat terus tidak taat, maka Tuhan pasti akan menjatuhkan kita. Nah, seperti yang dikatakan di ayat ini, ayat pertama dimulai dengan seruan kepada umat untuk meminta hujan, meminta hujan kepada Tuhan. Nah, pasalnya Tuhanlah yang membuat awan-awan dan Tuhanlah yang memberi hujan yang deras. Jadi di sini bangsa ini akan menderita sengsara karena ada penyembahan berhala seperti halnya menyembah patung. Nah, di ayat 2 ini saya bacakan sekali lagi. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Nah, Tuhan yang memberikan kekeringan dan Tuhan juga yang memberikan kehijauan. Jadi di sini juga Musa sudah memperingatkan hal kepada bangsa Israel. Yang di sini dikatakan sudah tertulis dalam Imamat 26 ayat 19. Adik-adik bisa bacanya di rumah. Yang terambil dari Imamat 26 ayat 19 dan dibaca juga dari Ulangan 28 ayat 23. Secara tersirat Tuhan meminta umatnya untuk bertobat serta mereka berbalik kepada Tuhan. Ia akan menurunkan hujan lebat dan tumbuh-tumbuhan pun akan tumbuh kembali di padang. Nah, penyebab murka Tuhan adalah ketika umat Israel menyembah pada saat Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di tengah perjalanan mereka menyembah patung. Jadi terjadilah murka Tuhan kepada bangsa Israel. Sama halnya di Zakaria ini juga. Nah, di sini dikatakan penyebab murka dan hukuman Tuhan terlihat pada ayat kedua. Nah, di sini kan sudah kita baca di ayat yang kedua, sudah jelas di sini di ayat kedua. Di situ ditunjukkan bahwa umat sudah menyembah terafim, yaitu patung berhala rumah. Nah, di sini adik-adik, apakah di hati, apakah kita masih ada penyembahan berhala? Jadi jika Tuhan tidak mau menghukum kita, teruslah meminta bantuan kepada Tuhan, teruslah kita jika melakukan kesalahan kita harus bertobat kepada Tuhan. Nah, di sini oleh sebab itulah Tuhan menghukum umatnya dengan memberikan kekeringan sehingga mereka tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Di sini di ayat yang kedua ini, mereka tercerai-berai karena menyembah berhala itu. Akibat penyembahan berhala, mereka tercerai-berai, mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan
sama halnya saya seperti kita. Kalau tidak ada gembala kita, kalau tidak ada pastor kita, mungkin kita jemaat atau umat manusia di sini, seperti misalnya adik-adik dan kakak-kakak yang hadir pada saat ini, mungkin tidak akan terkontrol. Misalnya, kemana di sini dia menyembah di situ dia menyembah di situ. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semuanya, salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan adalah penyembahan berhala. Alasan Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Di ayat ini pernah kita mendengar ke-10 firman. Ke-10 firman Tuhan di situ mengatakan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, yaitu Allah yang cemburu. Nah, jika kita menyembah Allah lain atau patung-patung lain, Tuhan yang cemburu. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semuanya, oleh sebab itu Tuhan akan menghukum berat kita dan umat yang menyembah berhala. Dia bahkan akan membalaskan sampai keturunan kita. Jadi jika kita masih menyembah berhala atau menyembah berhala dengan tidak taat kepada perintah Tuhan, maka keturunan kita pun akan dihukum oleh Tuhan. Jadi adik-adik kita semua, semoga di keluarga kita tidak ada yang menyembah berhala ataupun di sekitar kita. Jika ada di sekitar kita, marilah kita tegur dengan iman kita. Kita bawa mereka ke jalan Tuhan. Namun Tuhan Allah kita juga penyayang dan pengasih. Jika kita sebagai manusia adalah kita yang manusia yang lemah. Kita tidak seperti dengan Tuhan. Tapi jika kita ada niat untuk bertobat, misalnya kita sudah berbuat salah atau dosa, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni segala dosa yang kita telah lakukan pada saat dari yang kemarin, dari yang silam, dari yang kemarin sampai sekarang ini, baik yang disengaja ataupun tidak, Tuhan akan mengampuni kita jika kita benar-benar mau bertobat kepada Tuhan. Nah, di sini marilah kita merenungkan apakah masih ada yang menyembah berhala dalam kehidupan kita. Berhala itu bisa saja berwujud kekuasaan, uang, atau mungkin juga keluarga kita. Jika masih ada, marilah segera bertobat. Penyembahan berhala adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah menyampaikannya, Hamba-Mu telah menyampaikannya Tuhan. Jika ada kesalahan kata atau tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah hamba ya Tuhan. Ya. Buat adik-adik yang mendengarkannya, buat kakak-kakak yang mendengarkannya Tuhan, jangan jadikan kami sebagai pendengar ya Tuhan, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, jika kami masih menyembah berhala ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, sebab kami adalah manusia yang lemah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu. Terima kasih atas setiap pimpinan-Mu kepada kami. Dan henti-hentinya Bapa memberkati kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, pada saat hari ini kami anak-anak-Mu akan menaikkan setiap doa syafaat kami. Namun sebelum itu ya Bapa, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu, sehingga setiap doa yang kami naikkan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu berdoa untuk Mami yang selalu menuntun kami di bagian remaja ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati Mami dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun yang Mami lakukan, boleh Tuhan menuntun menyertai sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa dan kerajaan surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik remaja dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam sekolah mereka, atau dalam apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Tuntun sertai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam kerajaan surga berdoa juga untuk kami kakak-kakak mentor yang selalu setia untuk menjadi kakak yang bisa membimbing adik-adik remaja. Kiranya Bapa menuntun menyertai kami dalam pelayanan kami di mentor ini, sehingga apapun yang kami lakukan
Sehingga apapun yang kami sampaikan kepada adik-adik remaja boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan Bapa kiranya menyertai kami senantiasa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berdoa juga untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang sakit ataupun yang berhalangan, kiranya Bapa memberkati mereka. Bagi yang sakit, Bapa memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Bapa memberkati bangsa dan negara kami ini yang masih dilanda COVID, sehingga bangsa dan negara kami menjadi pulih kembali, dan kami anak-anak pun boleh melakukan setiap aktivitas kami, boleh melakukan apapun yang kami lakukan di luar sana, boleh terbebas dari virus ini ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap kegiatan dan aktivitas kami apapun itu ya Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah Bapa yang satu-satunya Bapa yang kami sembah, Bapa yang memberikan kasih-Nya kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu melakukan apapun boleh disertai dan dilindungi oleh-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, masih banyak doa-doa yang akan kami pinta di hadapan-Mu, namun sebelum kami nyatakan satu persatu, Bapa telah mengetahui itu semua. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga, haleluya, amin. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalifah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak dipersilakan untuk duduk kembali. Nats pedoman hidup baru untuk hari ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci,
kakak-kakak, siapapun yang ikut beribadah bersama kami, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika sesuatu yang berlebihan untuk kita idolakan juga, itu merupakan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Dalam perjalanan hidup sebagai remaja, sebagai kakak-kakak mentor, tentunya ada hal-hal khusus yang menjadikan kalian itu terpesona, bahkan mengidolkan orang. Termasuk mungkin pendeta, termasuk mungkin pastor atau siapapun. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menyimpang dan lebih memperdalam pengertian kita terhadap seseorang dan bukan Tuhan, itu namanya kita telah menyembah berhala. Dalam hal ini ada hal-hal tertentu yang Tuhan akan buat kepada kita. Kita lihat tadi firman Tuhan mengatakan, Nabi Eli mengatakan berdoa saja, ada saatnya. Kalau kita mau meminta mengampuni orang dan memohon pengampunan kepada Tuhan, maka seperti tadi yang dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Ingat, ada kutub-kutub dosa yang masih terikat dari orang tua, mungkin dari nenek moyang kita, itu harus dipatahkan. Kalau tidak dipatahkan atau dihancurkan, maka itu akan mengikuti kita. Dan kita percaya hanya Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib lah yang patut kita idolkan, yang patut kita sembah. Tidak ada lain. Jangan pernah memberhalakan sesuatu untuk melebihi kapasitas dari sesuatu untuk Tuhan. Ya, kalau kita lihat remaja-remaja sekarang kan kalau mengidolkan seseorang, apalagi artis, lebih bahkan sampai teriak-teriak ya. Ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan menginginkan kita ini kembali melihat kuasa Tuhan terhadap perjalanan hidup kita. Mungkin kita belum melihat untuk kita, tapi kita melihat bagaimana Tuhan beserta dengan orang tua kita, keluarga kita bisa ada sampai saat ini bukan karena siapa, tapi karena Tuhan memberkati orang tua kita sehingga kita ada sampai saat ini. Nah, itu tadi yang ajarkan. Mohon ampun apabila ada hal-hal yang sudah berlebih-lebihan ya untuk kita menyanjung-yanjungkan orang dan bukan menyanjungkan Tuhan. Hati-hati. Tuhan marah itu ternyata. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin hanya Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk kembali patuh kepada firman Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita percaya kita akan kembali lagi dalam tugas dan kegiatan kita, baik sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa, sebagai student, atau sebagai apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Maka mari kita membangun diri kita untuk taat kepada firman Tuhan, untuk patuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak, sebagai anak Tuhan. Maksudnya seperti itu. Supaya kita tidak tersesat dan kita tidak menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita mau terima berkat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dalam tugas pekerjaan kegiatanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai dan membimbing kita sekalian di dalam setia dan takut kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu